Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang sama-sama saya hormati, segenap DKM daripada Masjid Husnul Khatimah, yang sama-sama kita hormati segenap tokoh masyarakat, para asatizah, para guru-guru. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita ngaji ya beginilah kayak orang dulu ya. Nggak ada lampunya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila an qala ya'sim ru'un qad rama ghaira ilahihi wa thawabi ukhra bit ta'allumi ghafila. Berkata muallif kitab, ya'sim ru'un, dianggap bermaksiat seseorang, qad rama ghaira ilahihi, yang belajar tujuannya, niatnya bukan karena Allah, wa thawabi ukhra, dan juga belajar niatnya bukan untuk pahala akhirat, ghafilan, yang mana ia lalai akan niat tersebut. Hadza isti'nafun qusida bihi jawabu su'alin nasyi'in mimma qablahu. Berkata mu'alif kitab, ini adalah satu keterangan penyambung. Qusida bihi, yang dimaksudkan dengan ya bait syair ini, jawabu su'alin nasyi'in, menjawab pertanyaan yang muncul, mimma qablahu, dari apa yang sebelumnya. Faka'anna sa'ilan, maka seakan-akan ia bertanya, qala, ia mengatakan, li ayyi syai'in istahaqqa min dzikril adzabis syadid, atas dasar apa seseorang alim itu mendapatkan azab yang pedih. Fa'ajaba, maka dia menjawab, anna dzalika, bahwasanya azab itu bisa babi isyanihi, lantaran sebab kemaksiatannya, biqasdihi, dengan tujuannya, ghaira wajhillah biilmihi, selain mendapatkan ridha dari Allah dengan wasilah ilmunya. Wa ghaira sawabil akhirah, dan juga diazab lantaran sebab tidak mencari pahala akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, ya begitu penting tentang masalah niat ya. Saking pentingnya niat, urusan segala perkara innamal a'malu binniyat ya. Maka ulama-ulama terdahulu ketika mereka pengen menerima murid, satu yang mereka tes adalah niatnya. Ya, bener nggak nih ngaji? Bener nggak karena Allah gitu. Semisal contoh Al-Imam Ahmad bin Hambal, yang kita kenal dengan Imam Ahmad. Itu suatu hari beliau kedatangan seorang murid, pengen belajar hadis dengan beliau. Nah, beliau nggak pengen orang ketika nanti sudah punya hadis, sudah hafal hadis, digunakan hadis tersebut untuk ya jalan yang salah. Digunakan hadis tersebut untuk semata-mata meraih keuntungan dunia. Maka beliau tes dulu, beliau uji. Beliau kasih nih muridnya, yaitu 1000 hadis untuk dihafal. Kata Imam Ahmad, ya fulan, sebelum ente belajar, hafalin dulu nih 1000 hadis. Pulang semangat banget ya, dihafalin tuh semuanya. Sampai 1000 hadis, setelah berhari-hari, datang lagi ke tempat Imam Ahmad. Ya Imam, saya sudah hafalkan 1000 hadis yang kau sudah perintahkan untuk dihafal. Sekarang angkat saya jadi muridmu, kata murid tersebut. Apa kata Imam Ahmad? Ya fulan, ketahuilah 1000 hadis yang kau hafal itu adalah hadis palsu, katanya. Jadi udah ngapal 1000 hadis, ternyata hadis apa? Palsu tuh, insyaallah. Saya memberikanmu hadis palsu itu karena saya khawatir kalau saya berikan hadis yang asli, nanti Anda menyerah dan Anda menggunakan hadis itu tidak di jalan yang benar. Tuh, jadi kalau kita pengen ngetes murid boleh juga tuh kalau mau belajar tuh. Jadi betul-betul nggak apa karena Allah, apa karena apa? Sama kayak kita pagi ini tes dulu sama Allah nih Ustaz ya. Nih kita ngaji karena apa nih gitu. Ya, alhamdulillah ya jamaahnya makin banyak ini. Banyak yang nggak kelihatan.
Iya kan saru gitu ya. Tuh. Ya. Makanya kita bisa bayangkan ya, dulu cerita guru-guru saya, Habib Ali Kuitang dulu, tuh kalau mau ngajar kan beliau rumahnya di Kuitang. Ngajarnya di Masjid Al-Makmur, Tunabang, yang di pinggir jalan tuh. Habib Ali ceritanya dulu kalau pengen ngajar berangkat sebelum subuh. Sama kayak begini. Gelap-gelapan, nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Dan yang luar biasanya di zaman Jepang, Habib Ali ketika keluar dari rumah ke Masjid Al-Makmur Tenabang ditodong sama Jepang. Kalau Jepang hadirin sama Belanda, bedanya ini kata guru saya. Kalau Belanda baik-baik sama ulama. Bahkan Habib Ali dikasih lencana tuh dari Ratu Wilhelmina tuh. Karena jasanya sebagai guru bangsa. Nah, tapi kalau zaman Jepang ulama pada ya disakitin, dizolimin. Sampai pernah Habib Ali masuk penjara di zaman Jepang tuh. Gitu. Nah, singkat cerita Habib Ali pas keluar dari rumahnya menuju Masjid Al-Makmur ditodong sama Jepang. Ditanya, "Mau kemana tuan?" "Saya mau mengaji tuan di Masjid Al-Makmur," gitu. Tapi dilihatin dulu tuh. Ya. Alhamdulillah qadarullah selamat. Nah, kebetulan Habib Ali berdua tuh sama salah seorang ustadz di Kuitang namanya Ustadz Yahya, itu saya punya guru, beliau kakeknya gitu. Nah, ceritanya setelah selesai daripada ditodong sama Jepang tuh ngomong tuh Habib Ali, "Ya, Ustadz Yahya tuh, berkah kita kalau mau jalan baca bismillahi tawakkaltu alallah tuh." Ya. Yang tadinya bisa jadi ada musibah, ada mudarat, selamat. Ya. Ya. Jadi orang-orang dulu ya begitu, kalau ngaji ya gelap-gelapan, ngaji penuh perjuangan, dan bahkan mungkin di zaman dulu nggak ada kayak sekarang. Yang pulang ngajar dapat berkat, pulang ngajar dapat amplop dan sebagainya, ikhlasnya luar biasa orang-orang dulu. Gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi, ya kita pagi hari ini mengalami hal kayak begini sebenarnya ya mungkin menguji kadar niat kita. Apa betul kita pengen ngaji karena Allah, atau mungkin kita pengen ngaji karena pengen merasakan nikmatnya AC, mungkin kan nanti ya Masya Allah AC-nya. Ya, tadi sih lagi sholat saya kaget juga sih, kan saya jarang-jarang sholat di sini ya. Baru temen dingin banget nih kayak di Alfa AC-nya. Angin banget. Saya kok perasaan udah jauh udah dari AC sono gitu. Di sini. Ya Allah, dingin banget ya. Pengalaman ngajar pertama waktu di sini, waktu pertama kali saya kena AC ini langsung sakit. Makanya mungkin tadi Allah dengar hati saya kali ini, dingin banget ini. Allah kasih bener mati semua cuman. Bukan mati AC-nya, mati semuanya. Tapi qadarullah lah begitu ya. Allah kasih, emang maunya kita. Kadang kita begitu minta sama Allah, ya Allah nih AC dingin banget, dimatiin listriknya ya Allah. Bukan cuma AC-nya doang tuh ya. Jadi singkat cerita, Imam Ahmad nggak langsung ngajarin ilmu. Dites dulu. Kenapa? Karena seorang guru kalau punya muridnya niatnya salah tapi tetap diajarin, maka gurunya ikutan dosa. Tuh. Syarikun fil ismi, menjadi sekutu dalam dosa. Jangankan ngajarin kitab, jangan ngajarin ilmu. Kita cuma nunjukin orang maksiat aja. Contoh misal ada orang gitu malam minggu nanya gitu, dangdutan pamilis katanya. "Bang, pamilis di mana?" Dia nggak pakai ngomong, dia cuma pakai mulut, gitu. Pakai mulut doang, gitu. Itu dapat dosanya itu. Ya, apalagi apalagi nganter, apalagi bareng. Dah, gue mau ke sono juga bareng dah. Ya salam. Ini makin gede dosanya. Cuman pakai mulut doang nunjuk aja dosa. Ya. Makanya bagaimana kalau ada orang nanya begitu ya, tunjukin yang salah gitu. Ya, misalnya ke sono gitu. Dapat pahala antum tuh. Ya. Ada dangdutan juga di sono. Katanya di sini sama aja dah, sini juga gitu. Jadi kembali lagi tadi ya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, sebagai orang yang punya ilmu, dikasih sama Allah ilmu, itu adalah amanah. Makanya saya pikir-pikir ya, apa niat yang paling pas kalau orang dikasih ilmu terus ngajar gitu. Karena mohon maaf zaman sekarang banyak orang ikut pelatihan ini, daurah ini, ngaji ini, itu tujuannya biar jadi ustadz. Biar jadi khotib. Bahkan ada pelatihan tuh, ya, daurah singkat menjadi khotib.
Selepas daurah langsung diangkat jadi khotib. Kenapa orang berbondong-bondong pengen jadi khotib? Bahkan kadang-kadang jauh banget khotibnya dari Bogor ke Bangka sini nyampe. Pertanyaannya apa yang sedang dicari itu? Ya, ujung-ujungnya apa tuh? Nah, itu. Makanya pertanyaannya sekarang, kalau seandainya khotib-khotib ini nggak dapat bisyarah misalnya, kira-kira pada mau khotbah nggak? Nah, dorong-dorongan. Ente kan aliman gitu. Ente kan dalamaan Islamnya, aneh baru, aneh mualaf katanya gitu. Ya, makanya semua bikin ribut dan sebagainya ini karena niat yang keliru, niat yang salah gitu. Ya. Seandainya niatnya orang benar dalam berdakwah, nggak ada cerita ustadz ribut sama ustadz, yang ada dorong-dorongan. Tuh. Ya. Pernah kejadian begitu. Saya lagi datang ke masjid khotib Jumat. Pas datang ternyata ada khotib lagi. Ini khotib bayangan namanya hadirin. Dia khotib sama khotib nih. Enggak nih khotib bener nih. Saya kata pengurus begini. Pak Kiai jadwal khotib sekarang. Iya nih jadwalnya tuh. Tanggal sekian. Nah ini nih sama ternyata pengurusnya bikin jadwal 2. Dua-duanya tanggalnya sama. Nah kita yaudah ente aja yang khotib begitu. Enggak antum tuaan Sat. Antum yang khotib. Enggak, dorong-dorongan. Ya. Nah, karena tadi tuh, mungkin dia juga niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya enggak karena Allah, ntar kalau gua khotbah pulang enggak dapat amplop lagi nih. Ternyata pengurusnya bijak banget, luar biasa. Bijak banget. Ustadz, antum tuaan, antum khotib. Antum mudaan, antum imam. Tuh, amplopnya dibagi 2. Tuh. Alhamdulillah. Apa pelajarannya? Itu, kalau kita bukan karena dunia, enggak bakalan tuh ribut. Tapi kalau kita karena dunia, marah, berantem. Tuh. Ya kemarin ada saya punya murid cerita, guru saya punya pengajian malam Jumat di musola. Tiba-tiba ada ustadz lain masuk bikin pengajian juga di jam yang sama, di musola yang sama. Ditiban pengajiannya. Bagaimana guru? Saya bilang gini, kalau ente bener ngajar karena Allah, udah ente libur dulu biar tuh ustadz yang ngaji. Gitu. Kenapa? Kalau itu ustadz udah ngisi, berarti ente sudah gugur fardu kifayahnya. Ya. Kecuali ente ngarapin amplop dari situ. Nih kalau gua nggak ngajar nih nggak dapat amplop nih. Nah marah, berarti bukan karena Allah. Kalau karena Allah diganti namanya orang lain, alhamdulillah. Tapi kalau karena amplop digantiin ya duit hilang. Itu hadirin. Belum lama saya ngisi di sini Nurul Hidayah nih tempat ke Ibu Syairi. Kan saya ngajar di situ. Nah di situ kebetulan Habib Mujtaba yang ngajar. Ya, cuman saya selang-seling, saya sama Habib Mujtaba. Nah giliran saya, Habib Mujtaba minta izin buat ngisi. Karena belum pembukaan sejak tahun lalu. Telepon pengurus. Ustadz bisa nggak antum ditukar sama Habib Mujtaba? Ya, Habib Mujtaba mau ngajar. Oh iya silahkan, fadol. Alhamdulillah tugas kita kelar kan gitu. Ya, ada yang mau gantiin. Tapi kalau kita berpikirnya karena dunia, wah ini jatah kita ini. Tapi kalau kita mikirnya karena Allah, udah fadol silakan. Alhamdulillah diisi sama Habib Mujtaba. Gitu. Nah minggu depannya saya ngajar di Kuitang. Giliran di Kuitang, malam Kamis. Saya berangkat 4:30 berharap sebelum maghrib nyampe. Biasanya gitu. Sebelum maghrib nyampe ngopi dulu kali gitu. Subhanallah waktu malam Kamis beberapa minggu lalu pas Presiden Prancis datang ke Indonesia tuh. Macetnya nauzuh. 4:30 jalan dari rumah. Ya, jam 6 baru sampai Taman Menteng. Itu pun belum nyampe Kuitang. Pengurus nelpon habis sholat maghrib. Ustadz, antum di mana? Kenapa Ustadz? Ini jamaah udah pada pulang Ustadz katanya gitu. Udah jalan 4:30 berangkat ngabisin bensin. Belum nyampe Kuitang putar balik sholat di Sunda Kelapa gitu. Pulang 8:30 hadirin. Cuma jalan-jalan doang ngabisin bensin. Mana bawa mobil lagi kan gitu. Ini kalau hitungan materi, ya ini materi kita nggak dapat udah. Tapi subhanallah hadirin, ini yang bikin saya yakin, yang namanya ngajar itu yang gaji Allah bukan masjid. Yang namanya ngajar yang gaji siapa? Allah bukan masjid. 2 majelis dalam 1 minggu saya nggak ngajar. Tapi subhanallah besoknya ada jamaah ujuk-ujuk ngundang acara pengajian, disuruh ceramah. Kiai ceramah berapa menit? Ditanyain kita berapa menit? Ya, 10 menit boleh 10 menit gitu. Ya boleh silakan. Akhirnya kita ceramah cuman 10 menit.
ceramah, saya selesai, dikasihlah hadiah. Saya buka hadiahnya, subhanallah 2 jutaan. Double, bukan double lagi, triple hadirin. Pelajarannya apa? Apa yang sudah jadi rezeki kita nggak bakalan nggak sampai, pasti sampai. Tuh yang bikin kuat kita kalau ngajar bagaimana aja udah, karena kita kerja sama Allah, masa Allah nggak gaji kan begitu. Hati pengurus lupa misalnya gitu. Pernah kejadian pengurus lupa. Ya. Saya pulang aja emang biasa begitu. Besoknya diingetin, guru maafin ya Allah semalam kelupaan. Lalu saya juga agak engah gitu. Tapi itu hadirin, itu nggak lain nggak bukan berkah didikan Covid sebenarnya. Ya. Waktu zaman Covid kan ustadz, kiai nggak ada yang ngajar itu, nggak ada yang ceramah. Mau khotbah siapa jamaahnya? Ngajar di kantor enggak, ngajar di masjid libur, cuman Zoom doang paling dikit-dikit. Tapi subhanallah hadirin, saya berasa banget ketika lagi Covid, itu justru rezeki Allah kasih bahkan sama, bahkan lebih dari yang biasanya. Padahal kan sebelumnya kita ngajar, kita khotbah, kita ceramah, dapat rezeki. Pas Covid hadirin, nggak ngajar, nggak khotib, nggak ceramah, rezeki nyamperin ke rumah. Makin yakin saya bahwasanya apa? Kalau emang rezeki kagak kemana. Itu. Nah ini yang perlu ya generasi sekarang nih yakinin, karena saya banyak dapetin teman-teman saya LC, MA, dia keluar dari luar negeri dan sebagainya, itu bingung urusan masalah rezeki. Padahal ustadz, padahal kiai, tapi bingung masalah rezeki. Ini kan sebenarnya bertabrakan dengan nilai-nilai yang sudah dihafal sama dia. Sampai saya punya guru Ki Amir Hamzah itu Darul Islah. Datang seorang kepada beliau, hafiz Quran, curhat masalah hidup. Kiai, saya punya masalah nih begini. Kata Kiai, ente hafal Quran ya? Iya. Jawabannya udah ada di situ semuanya. Gitu. Artinya apa? Semua masalah hidup udah ada dalam Quran. Kenapa orang yang hafal Quran tapi nggak bisa nyelesain masalahnya dengan Al-Quran? Jawabannya kamasalil himari yahmilu asfaro. Itu kayak keledai yang bawa tumpukan kertas, cuman bawa doang, berat doang, tapi kagak paham ini hadirin. Nah ini jadi ini motivasi buat yang muda-muda yang belajar. Ingat hadirin nih di sini disebutkan ada beberapa larangan ya, yang mana jangan sampai naudzubillah kita niat karena itu kalau belajar. Yang pertama, wadzalika ka'an yatlubal ilma liyaktasiba bihi malan. Yang pertama, jangan kita belajar untuk ya kita memperbanyak kita punya harta. Ya. Jadi kalau kata guru saya dibagi ambil, nggak dibagi jangan minta, dipinta jangan pelit. Itu aja prinsipnya kalau ngajar. Banyak orang sekarang itu ya naudzubillah min dzalik itu masang tarif, Pak. Ya. Bahkan pernah kejadian saya dapat info dari orang TV nih, cerita, Ustadz, Masya Allah Ustadz sekarang, kenapa Pak? Saya pernah ngundang kiai, janjian nih, bahwasanya kalau nanti syuting dapat 3 juta gitu. Selesai perjanjian, kita ngisi ceramah, ngisi acara, diminta tambahin, Ustadz Pak kurang 2 juta katanya gitu. Astagfirullah. Antum bayangkan ya, honor seorang penceramah di televisi 3 juta, itu mah gaji kita sebulan. Kalau seandainya nih orang biasa dapat habis ngisi ceramah 3 juta, habis itu ngapain kira-kira? Orang Betawi, uncang-uncang kaki kan gitu. Duit banyak, uncang-uncang kaki. Dibilang, paling lu gue bayarin begitu. Itu orang Betawi kan begitu. Ya, kan bedanya orang Betawi sama orang Jawa. Kalau orang Betawi ngojeknya sampai Johor. Kalau orang Jawa sampai Maghrib. Kenapa? Kalau sampai Johor gak cukup buat bayar kontrakan orang Jawa tuh, orang pendatang tuh. Singkat cerita hadirin, ya. Jadi kalau kita ceramah, kalau kita ngajar, kalau kita emang dipercaya sama Allah untuk menjadi seorang guru, yang mesti kita ingat jangan kita jadikan itu ngajar sebagai bahan kita untuk mengumpulkan harta. Dikasih alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya udah tuh. Au yanalu bihi indal khalqi martabatan, atau diniatkan kalau dia ngaji nanti akan mendapatkan kedudukan jabatan di masyarakat. Emang bener hadirin, kalau orang udah punya ilmu, udah jadi kiai, udah jadi ustadz, pengen jadi apa aja gampang. Beneran? Banyak gak orang yang sudah punya ilmu jadi kiai terus nyalek? Banyak gak? Kenapa dia nyalek?
Karena udah dikenal masyarakat. Karena udah punya jabatan, pengen jabatan lebih. Itu. Banyak tuh orang-orang politik datang ke saya gitu, nawarin, Ustadz mau nggak jadi ini? Saya bilang enggak. Saya diamanahin sama guru saya ngajar, udah selesai. Kalau emang orang politik butuh saya, undang aja saya ceramah. Saya ngajar nanti. Datang nggak ke sini dah gitu. Bukan ngangkat saya jadi apa tuh? Jadi caleg. Bukan salah ya, bukan salah. Enggak, saya nggak mengatakan salah. Innamal amalu. Tapi umumnya orang kalau misalnya udah punya jabatan dikit aja pengen naik lagi. Terus dan sebagainya. Au yastafida bihi baina ashiratihi wa aqaribihi izzan wa ihtiraman, atau niat yang salah apa? Dia pengen mendapatkan di antara keluarganya dan kerabatnya akan kemuliaan dan kehormatan. Tuh ya. Aneh belajar kali-kali dimuliain sama orang, dihormati sama orang tuh. Ini niatnya begini hadirin, justru bukan bikin kita terangkat derajat kita. Saya pernah baca dalam kitab Minhajul Abidin, ada orang ibadah. Dia sengaja-ngaja pengen sholat berjamaah, datang sebelum orang datang, pulang setelah orang sudah pulang. Kan jarang-jarang orang begini kan. Ya, orang masih sepi dah hadir dia. Orang udah pulang, dia baru pulang. Tapi niatnya biar dipuji sama orang lain. Dia kerjain tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Bukan dipuji sama orang, malah dicela. Ya, malah dicela hadirin. Dimikir ya, kok aneh niatnya dapetin pujian tapi malah dicela. Lantas dirubah niatnya tuh di tengah jalan, aneh rubah apaan itu karena makhluk, karena pujian, karena Allah. Besok dia ke masjid karena Allah. Sama perbuatannya, datang sebelum orang datang, pulang setelah orang pulang. Begitu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, subhanallah. Bukan celaan malah pujian tuh. Jadi hadirin, kalau kita ngapa-ngapain aja kok dapat celaan mulu dari orang, kritik mulu dari orang, bukan maslahat malah mudorot. Bisa jadi yang salah bukan perbuatannya, bisa jadi salah apa? Niat. Perbuatan bagus, bener, sedekah, nyumbang dan sebagainya, kok malah jadi ribut ya. Gitu. Maka kita lihat niat kita. Apakah kita berbuat sesuatu karena pengen dapat kedudukan di mata masyarakat? Ya, bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan, ada seorang alim nanti di hari kiamat, ketika dia sedang pengen mengambil amalannya atau pahalanya dari Allah, lantas Allah bilang, udah nggak ada pahala ente. Ya, nauzubillah min dzalik. Kata Allah, bukankah dulu sudah saya murahkan daganganmu, perdaganganmu, pembelianmu. Jadi gini hadirin, ustadz sama orang biasa itu kalau belanja beda. Kalau ustadz belanja dapat diskon saja. Pak Kiai udah jangan, setengah harga aja tuh, setengah harga tuh. Kadang gratis kalau baru tumben datang. Kita makan nih di restoran gitu, kebetulan jamaah kita. Tahu ustadz yang makan, udah ustadz nggak usah bayar, doain biar berkah. Minggu depan makan lagi, nah kan kurang ajar itu. Haji mumpung namanya. Yang begini nih kita khawatir nanti di hari kiamat fala sawabalah, kagak ada pahalanya. Kenapa? Karena pahala ngajarnya, pahala dakwanya sudah ditukar dengan makan siang. Gitu. Makanya dikhawatirkan begitu. Amalan kita, ibadah kita begitu. Nah, tips dari guru saya gini. Kita kan kalau yang namanya kiai, ustadz, penceramah tuh kalau ngajar ceramah biasanya sih umumnya ada bisyarahnya. Yang mana kita nggak bisa bohongin dah. Ya. Orang kalau dan yang namanya duit, urusan duit, demen banget. Ya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Orang urusannya sama duit tuh sangat-sangat syadid, sangat-sangat demen. Maka ente harus punya majelis nih yang memang betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi kalau bahasa kata, kalau umumnya majelis itu ada bisyarahnya, ada berkatnya, ente bikin majelis yang kagak ada bisyarahnya, nggak ada berkatnya. Nah itulah jadi lumbung amal kita gitu. Saya bikinlah di rumah tuh Markazul Lugho. Alhamdulillah hadirin. Kita bikin Markazul Lugho, tempat orang belajar nahwu shorof, gratis, nggak ada yang bayar. Tapi subhanallah ya, keikhlasan itu yang mengundang keberkahan. Keikhlasan mengundang keberkahan. Justru di tempat yang ikhlas, Allah kasih kita banyak anugerah, banyak rezeki. Gitu. Justru kadang-kadang kalau kita komersil, justru yang itu yang mutusin rezeki. Ya. Gitu. Karena apa? Ketika di tempat yang ikhlas, kita kalau ngeluarin sesuatu kita nggak pakai hitung-hitungan.
Kita ngajar nggak pakai hitung-hitungan. Bahkan saya di rumah setiap malam Kamis, setiap malam Jumat itu ngajar kitab bisa sampai 4-6 kitab. 4-6 kitab. Coba bayangin kalau ngaji di sini sampai 4-6 kitab. Yang pertama jamaahnya pulas pasti. Apalagi gelap begini nggak ketahuan kan yang pulas yang mana nih. Nyaru-nyaru dikit. Tapi insya Allah nggak pulas sih. Yang kedua, ya 6 kitab hadirin, antum bisa bayangkan ngajar 6 kitab. Ini kita satu kitab aja berapa jam? Tapi subhanallah di situ saya bilang, saya dapat rezeki begitu gampang dari Allah di tempat-tempat lain. Di sini saya ajarin ente gratis. Gitu. Nggak usah pakai bayar. Ngaji 6 kitab hampir setiap malam. Tapi justru subhanallah, keikhlasan mengundang keberkahan. Makanya yang mesti kita pelajari bukan ilmu biar berkahnya dulu, tapi ilmu biar ikhlas gitu. Nah ini kuncinya, jangan kita belajar tujuannya itu. Makanya saya pribadi, saya dulu waktu ngaji kagak niat jadi ustadz nggak niat ngajar nggak. Saya cuma demen ilmu, demen beli kitab, demen ngaji udah gitu. Subhanallah hadirin, yang namanya guru saya mungkin lihat kali ya, ini bocah kayaknya rajin juga ngajinya. Disuruh gantiin guru saya. Riz gantiin ngajar. Siap guru. Saya bisa, teman saya nggak bisa ngajar. Udah lu ngajar aja begitu kata guru saya. Muridnya 20. Saya gantiin tuh, itu malam. Saya bingung mau ngomong apa ya, nggak biasa ngomong nih. Saya print di kertas, saya bacain aja gitu. Saya baca, saya nggak ngomong gini nggak, saya bacain atu-atu. Subhanallah, minggu depan jamaahnya dari 20 tinggal 1 hadirin. Dari 20 tinggal berapa? 1. Artinya apa? Ya memang belum bisa ngajar. Saya izin guru, maafin ya Allah, jamaah antum berkurang habis ini. Saya mau ngaji lagi dah guru. Yaudah khair, ente ngaji lagi. Nah sini subhanallahnya. Jadi nggak ada niatan jadi ustadz nggak. Akhirat tuh saya kuliah, kan saya kuliah dekat sini nih, di Walter sini, BSI, mungkin sebagian jamaah tahu. Kuliahnya informatika, komputer. Tapi tiap hari bawa kitab kuning, bawa Fathul Mu'in. Teman saya nanya, lo ngaji apa sih, itu baca apa sih? Fathul Mu'in ini, ngaji semalam. Ajarin gue dong katanya gitu. Nah di situ tuh saya belajar, saya ngajar, ya. Belajar ngajar tuh di situ di BSI itu. Udah biasa ngomong, saya balik lagi, diminta lagi ngajar sama guru saya. Gitu. Nah itu subhanallah titik balik yang kedua. Emang bukan karena pengen jadi ustadz nggak? Kebetulan seneng aja ngajarin orang. Kebetulan orang tanya, kebetulan bisa jawab. Semuanya kebetulan udah. Iya. Nah singkat cerita, karena emang dasaran bukan pengen jadi ustadz tapi disuruh ngajar, ya udah dah tuh ya. Setelah itu barulah saya tahu ternyata hadirin setiap orang ada cetakannya. Ini setiap orang ada cetakannya. Ada yang Allah cetak jadi tukang bangunan, ada. Dia kalau urusan bangunan paling gercep, paling lancar, paling cepat. Ada yang Allah cetak jadi pedagang, ada. Nah ada orang yang Allah cetak jadi ustadz, ada. Apa cirinya? Kalau ngajar lillahi ta'ala, ngajarnya ikhlas. Nggak hitung-hitungan. Emang itu orang Allah ciptakan jadi ustadz, jadi guru. Gitu. Nah karena ketika kita tahu kita ini siapa, cetakan kita apa, maka gampang fokusnya. Gitu. Nah banyak orang sampai gini hari, mungkin sampai usia 40 tahun, belum tahu nih Allah ciptakan saya buat jadi apa. Ya. Nah saya alhamdulillah, dari awal saya tahu, saya jadi guru. Sampai sekarang saya ngajar doang kerjaannya. Saya nggak nerima kerjaan dari orang, nggak, pokoknya saya ngajar ngaji. Hampir 24 jam waktu saya yang saya bisa isi, saya isi pakai ngajar semua. Gitu. Dalilnya apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap orang akan dimudahkan mengerjakan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia. Jadi kalau kita ngerjain sesuatunya gampang, lancar, nah itulah cetakan kita. Ya. Jangan coba-coba nyuruh monyet berenang. Atau nyuruh ikat manjat apa? Pohon. Memang bukan cetakannya, emang dia harus di air tuh ikan. Emang tuh monyet harusnya di mana? Di pohon sama. Ada orang mau ngaji sama saya, saat saya pengen ke antum jadi ustadz, saya ajarin saya nahu. Berapa lama? Sehari katanya. Waduh gila nih orang nih. Belajar nahu sehari, jurumiyah. Oke, saya ajarin nahu. Saya ajarin nih al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wa'di. Baru setengah kitab, Ustaz, kepala saya pusing katanya. Sampai sekarang nggak bisa nahu. Emang cetakannya bukan jadi guru nahu, nggak usah maksain. Tapi kalau kita belajar enak, belajar asik, nggak merasa berat, nah itu mungkin cetakan kita. Gitu. Sama kayak saya disuruh dagang, susah banget suruh dagang.
Emang bukan cetakannya. Gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Kalau kita pengen turun dakwah, ngajar tadi ya, jangan sekali-kali tujuannya untuk mendapatkan kehormatan tuh. Auliyat fa'an nafsihi takabburul akron au adal jiran, atau dia itu belajar ya untuk menjaga diri daripada kesombongan teman atau gangguan dari tetangga. Nih gue belajar nih biar tetangga gue takut sama gue. Kan kalau gue ustadz orang segan sama ustadz, bener gak? Apalagi ustadz rumahnya kitabnya banyak banget gitu. Saya pernah datang ke seorang guru, kitabnya banyak banget, kitabnya temboknya kitab semua. Saya tanya, nih kitab banyak banget Ustaz. Apa kata dia? Buat nakutin tamu gitu katanya. Jadi kalau tahu datang deh, wah ustadz kitabnya banyak gitu. Itu niatnya salah ya. Emang betul hadirin, orang tuh kalau sama ustadz sama kiai segan, takut kualat. Ya, saya sering banget tuh kalau ditilang sama polisi. Malam Pak, malam saya kebetulan pulang ngajar dari Kuitang, pengen keluar Batang. Masuklah nggak sengaja tuh lewat jalur busway, kan ada tuh ya luar Kuitang jalur busway itu. Nih berhentiin polisi. Pak Haji mau kemana? Saya pulang ngajar dari Kuitang pengen keluar Batang. Oh siap Pak Haji, silakan jalan. Begitu polisi. Kenapa? Emang polisi agak segan sama ustadz, takut apa tuh? Takut kualat. Tapi jangan sampai naudzubillah kita ngaji, belajar kitab, tujuannya apa? Biar polisi takut. Biar tetangga segan, ya Allah, remeh banget itu niatnya. Iya, apalagi pengen dapat bini misalnya gitu, ngapain lo ngaji? Pengen dapat anak kiai gitu. Lah jangan. Sayang tuh niatnya terlalu rendah tuh ya. Nah, jadi ini yang mesti kita jaga. Nah, cuman dikatakan di sini waman kana kadzalik, siapa orang yang niatnya begitu, yasiru mu'ridon ya. Yasiru mu'rid li sukhtillahi ta'ala munkharitan fi suluki ulama isu. Siapa orang yang begitu niatnya, maka dia telah berhadapan dengan murka Allah dan dia telah berjalan di jalan ulama usu, ulama-ulama yang buruk. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, makanya ya sebagaimana tadi di awal saya bilang, niat kita ngaji, niat kita belajar murni karena Allah, menunaikan kewajiban dari Allah. Yang ngajar niatnya menyampaikan amanah dari Allah. Udah kalau niatnya begitu, khalas aman insyaallah. Ya. Karena nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya kita punya urusan ya gagal. Karena semua hadirin, saya yakin di sini semua kita pengen mati husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Yang ustadz pengen husnul khatimah, yang bukan juga pengen husnul khatimah. Nah kadang, mohon maaf, ustadz juga kadang kagak ikhlas. Makanya Allah kasih ustadz kadang-kadang bininya galak. Biar apa? Lu ngajar gak ada pahalanya, lu riya. Tapi lu punya bini galak, insya Allah masuk surga. Tuh, makanya orang kalau punya bini galak, ciri-ciri aulia, ciri-ciri wali tuh. Karena bininya galak, dia sabar aja, ngelus-ngelus dada kan begitu. Habis jalur ustadz kagak kena, riak mulu, ya jalur bini dah kita biar masuk surga. Tuh. Jadi ada suami kalau punya bini galak itu ciri-ciri aulia. Tapi kalau bininya itu takut sama suami, berarti kita itu raja. Kita apa? Yang namanya raja ditakutin nggak sama bawahannya? Nah sama tuh, bininya sungkem sama lakinya, kan jarang-jarang. Ya, jadi kalau misalnya kita punya bini takut sama kita, kita raja. Kalau kita punya bini berani sama kita, berarti kita ciri aulia. Ustadz, saya kadang bini saya berani, kadang takut. Berarti ente raja wali, berarti gitu. Raja juga, wali juga gitu. Ya, mudah-mudahan ya ilmu yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan niat-niat baik kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah ala hadhihi niyya al-Fatihah.